Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan Bu Dewi bahas mengenai soal-soal prediksi penilaian tengah semester matematika peminatan. Langsung saja ke topik bahasan yang pertama, yaitu soal tentang persamaan kosinus. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Penyelesaian persamaan cos X sama dengan min setengah akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat adalah A. X sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 135 derajat. B. X sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 225 derajat. C. X sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 215 derajat. D. X sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 225 derajat. Kemudian yang E, apakah X sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 330 derajat. Langsung saja kita bahas mengenai ini. Perhatikan anak-anak, dari soal cos X sama dengan min setengah akar 2 untuk interval 0 sampai dengan 360 derajat, maka kita akan mengubahnya dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Alfa yang memenuhi berapa? Nilai cos X yang hasilnya itu sama dengan min setengah akar 2. Nah ini kita ingat bahwa cos negatif itu berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Sudut yang memenuhi adalah 135 derajat, sehingga cos X bisa dituliskan sama dengan cos 135 derajat. Nah, dari sini kita ingat lagi untuk rumus penyelesaian persamaan kosinus, yang kemungkinan yang pertama bahwa X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Di sini tadi ketemu alfanya sama dengan 135 derajat, sehingga kita peroleh persamaan X sama dengan 135 derajat plus K kali 360 derajat. Kita uji nilai K dengan 0, maka X-nya di sini ketemu 135 derajat, memenuhi karena berada di dalam interval. Kemudian kita lanjut uji K sama dengan 1. Ternyata nilai X-nya adalah 495, tidak memenuhi, jadi bukan solusi. Kemudian kemungkinan untuk nilai X yang kedua, rumusnya yaitu X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat, sehingga kita peroleh persamaan X sama dengan min 135 derajat plus K kali 360 derajat. Seperti tadi kita uji dengan nilai K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya ketemu min 135 derajat. Ini di luar interval sehingga tidak memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, ternyata nilai X-nya sama dengan 225, berada di dalam interval. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan di sini himpunan selesainya adalah X sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 225 derajat. Jelas ya? Berikutnya kita langsung saja menuju contoh soal yang kedua, yaitu tentang persamaan sinus. Soal yang relevan dengan ini adalah nilai X yang memenuhi 2 sinus X sama plus 1 sama dengan 0 pada interval 0 sampai dengan 2pi adalah, di sini diberikan 5 opsi. Langsung saja kita ke solusi. Perhatikan solusinya. Dari soal 2 sin X plus 1 sama dengan 0, kita ubah atau sederhanakan, kita pindahkan satunya
ke ruas kanan sehingga diperoleh di sini 2 sinus X sama dengan min 1. Selanjutnya sinus X itu sama dengan berapa? Min setengah. Seperti langkah dalam menyelesaikan persamaan kosinus tadi, maka kita ubah sinus X sama dengan sinus alfa. Alfa berapa yang memenuhi sinus X sama dengan min setengah? Min setengah berarti nilainya kan negatif, berada di kuadran 3 atau kuadran 4. Ternyata ini alfa yang memenuhi adalah 330 derajat. Ini alfanya. Dari sini maka kemungkinan nilai X yang pertama yaitu alfa plus K kali 360 derajat. Kita ganti alfanya dengan 330 sehingga diperoleh persamaan. Kemungkinannya adalah X sama dengan 330 derajat plus K kali 360 derajat. Sama seperti langkah tadi, kita uji dengan nilai K. Untuk K sama dengan 0 di sini. K sama dengan 0, maka diperoleh di sini nilai X-nya adalah 330 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1 ternyata adalah X-nya 690 derajat. Ini berada di luar interval, tidak memenuhi, sedangkan yang ini berada di dalam interval memenuhi. 2pi kan setara dengan berapa? 360 derajat. Tetapi nanti solusinya kita jadikan dalam bentuk satuan radian. Sementara kita peroleh di sini dalam satuan derajat. Atau X-nya di sini kemungkinannya X sama dengan alfa min 180 derajat min alfa, plus K kali 360 derajat. Solusi untuk sinus di sini 180 derajat min alfa. Kan ada 2 ya. X1 nya tadi sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Kemudian kemungkinan X yang kedua adalah 180 derajat min alfa. K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah demikian, ternyata di sini bentuk sederhananya X-nya menjadi sama dengan min 150 plus K kali 360 derajat. Langkah berikutnya kita uji dengan nilai K. Untuk K sama dengan 0 diperoleh nilai X-nya min 150 derajat di luar interval, berarti bukan solusi. Kemudian kita uji lagi apakah ada nilai X yang memenuhi. Kita uji dengan nilai K sama dengan 1, ternyata X-nya ketemu 210, berada di dalam interval, memenuhi. Berikutnya, karena yang diminta di sini dalam satuan radian, maka yang kita peroleh ini dalam satuan derajat kita ubah ke dalam satuan radian. Berikut adalah cara mengubahnya. Dari perolehan nilai X yang pertama yaitu 330, maka kita kalikan dengan pi per 180 derajat sehingga diperoleh di sini 11/6 pi. Kemudian dari perolehan kemungkinan X yang kedua 210 derajat, kita kali dengan pi per 180 derajat, kita peroleh bentuk sederhananya adalah pi per 6 pi 7/6 pi. Nah, mudah ya, sehingga kita peroleh solusinya
Sehingga kita peroleh di sini nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 7/6pi atau X sama dengan 11/6pi. Pilihan yang E. Untuk selanjutnya kita masuk ke topik soal yang ketiga, yaitu mengenai rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini tentukan dengan rumus penjumlahan dua sudut nilai dari yang pertama adalah sin 75, kemudian cos 75 dan tangen 105. Langsung saja kita ke pembahasan. Kita ingat dulu di sini menggunakan rumus jumlah sudut untuk sinus. Pertanyaannya tadi adalah menentukan sin 75 derajat. Nah, sin 75 derajat bisa kita nyatakan dalam penjumlahan sinus yaitu 45 ditambah 30 derajat. Nah, kita cari di sini penjumlahan untuk sudut-sudut istimewa agar nanti mudah disederhanakan. Berikutnya dari rumus jumlah, sinus jumlah kan sama dengan sin cos ditambah cos sin. Ini sin alfa ditambah beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali dengan apa? Sin beta. Dihafalkan ya, sin cos cos sin. Nah, dari sini maka kita akan peroleh di sini sin 45 derajat. Nilainya adalah setengah akar 2. Cos 30 dari tabel setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Kita sederhanakan, kita hitung. 1/4 akar 6 ditambah setengah akar 2 sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Tekniknya tentunya kalian sudah ingat karena sudah dipelajari di kelas 10 mengenai operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, untuk selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu yang B, rumus jumlah sudut untuk kosinus. Nah, kita ingat rumusnya dulu bahwa cos jumlah itu cos cos min sin sin ya. Bermodal ini maka kita bisa menghitung nilai cos 75. Nah, cos 75 bisa diuraikan cos 45 ditambah 30. Maka kita bawa ke dalam bentuk rumus sehingga diperoleh cos 45 kali cos 30 min sin 45 dikalikan sin 30. Di sini A-nya 45, B-nya 30 ya. Nah, kita uraikan di sini kan cos A 45, cos B 30, sin A 45, sin B-nya 30. Nah, dari tabel maka kita peroleh bahwa cos 45 itu setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3 dikurangi sin 45 setengah akar 2, sin 30 setengah. Selanjutnya kita sederhanakan sehingga diperoleh di sini 1/4 akar 6 dikurangi dengan 1/4 akar 2 disederhanakan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Selanjutnya untuk yang C, rumus jumlah dua sudut untuk tangen. Masih ingat ya? Rumusnya tangen A ditambah tangen B sama dengan tangen A plus tangen B dibagi dengan 1 min tangen A kali tangen B. Dari soal kita akan menghitung nilai tangen 105. Bisa dinyatakan tangen 60 ditambah 45 derajat. Nah, dari sini anak-anak kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumus A-nya 60, B-nya 45 sehingga tangen A 60 derajat, tangen B 45 derajat, 1 min tangen A berarti tangen 60 derajat,
kemudian tangan B. Nah, setelah demikian maka kita hitung di sini tangan 60 derajat akar 3, tangan 45 itu 1 min 1 min tangan 60 tadi berapa, akar 3 dikali 1, sehingga diperoleh di sini akar 3 plus 1 per 1 min akar 3. Karena di sini penyebutnya masih memuat bilangan akar, maka kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Sekawan dari penyebut itu adalah 1 plus akar 3. Pembilang kita kalikan dengan 1 plus akar 3, penyebut juga kalikan dengan 1 plus akar 3. Untuk pembilangnya berarti akar 3 kali 1 akar 3, terus ini ditambah 1 kali akar 3 juga akar 3, berarti berapa? 2 akar 3. Terus untuk bagian yang tengah 1 akar 3 kali akar 3 itu 3, berarti 1 tambah 3 berapa anak-anak? 4. Nah, ini bisa kita buat sederhananya akar 3 per plus berapa? 2. Kita sederhanakan, bentuk ini kan sama toh, ini kasih dalam kurung berarti 2 kali akar 3 ditambah 2. Ini kalau dikalikan kan sama. Kemudian untuk yang penyebut ini kan min akar 3 kali 1 min akar 3 ditambah 1 plus akar 3, hasilnya akan 0, berarti tinggal yang ini 1 kali 1 1 min akar 3 kali plus akar 3 min 3, 1 min 2 min 3, berarti hasilnya berapa? Min 2. Berarti ini dibagi dengan min 2. Nah, oke, berarti hasilnya berapa? Min 2 plus akar 3. Jelas ya untuk penyederhanaan ini. Berikutnya kita langsung menuju ke topik selanjutnya, yaitu soal mengenai sudut rangkap. Contoh soalnya yang relevan adalah sebagai berikut. Diketahui sinus X sama dengan 1/4, tentukan nilai dari cos 2X. Cos 2X nya berapa? Perhatikan pembahasannya. Kita ingat untuk sudut rangkap kosinus itu kita punya 3 rumus. Yang pertama adalah cos X sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kedua adalah cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Kemudian cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Dari sini kita bisa gunakan rumus yang ketiga yang relevan dengan soal tadi. Soalnya adalah cos 2X sama dengan berapa? Karena yang diketahui di soal adalah sin, maka kita gunakan rumus yang ketiga. Cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, sin X nya tadi diketahui nilainya adalah 1/4. Tadi di soal sin X diketahui sama dengan 1/4. Langsung saja kita substitusi. Di sini berarti 1 min 2 kali 1/4 berarti 1/16. 2 kali 1/16 dari 2/16. Di sini bentuk sederhananya 14/16 disederhanakan adalah 7/8. Jelas ya? Nah, berikutnya kita masih dalam topik sudut rangkap, yaitu soalnya tentang ini. Jika tangan A itu nilainya sama dengan B, A diketahui lancip, ini kuncinya lancip, maka sinus 2A-nya adalah titik-titik. Nah, simak ya pembahasannya. Sinus 2A, kita masih ingat rumus sudut rangkap untuk sinus 2A, 2 sin A kali cos A. Nah, bermodal itu maka diketahui di soal tadi bahwa tangan A itu sama dengan P, atau tangan A sama dengan P/1. Nah, kita gunakan di sini segitiga siku-siku.
bahwa tangan itu adalah depan banding samping atau desa. Desa depan banding samping, berarti P per 1. Ini dengan menggunakan Pythagoras, sisi miringnya atau hipotenusnya ketemu ini, akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan berapa? Akar P kuadrat plus 1. Nah, berikutnya kita akan peroleh dari sini, kita akan butuh nilai sin A dan cos A. Nah, dari di atas ini maka kita peroleh nilai sin A dan cos A nya sebagai berikut. Sin berarti sin adalah demi, depan banding apa? Miring. Depan sudut, depannya P, miringnya ini, berarti P per akar P kuadrat plus 1. Kemudian untuk cos adalah apa? Sami, samping miring. Sampingnya 1, miringnya akar P kuadrat plus 1. Sehingga sin 2A mudah, tinggal kita hitung di sini 2 sin A cos A, tinggal kita masukkan 2 kali P per akar P kuadrat plus 1 dikali 1 per akar P kuadrat plus 1. Nah, ini akar dengan akar habis, sehingga tinggal P kuadrat plus 1 untuk pembilangnya sama dengan adalah 2P. Nah, itu tadi anak-anak mengenai prediksi soal. Selanjutnya kalian bisa menyimak ulang sambil mengerjakan soal penilaian tengah semester. Semoga sukses, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.